Warga Kelurahan Wonorejo kali ini ramai berkumpul untuk mendengarkan sosialisasi rancangan perautan daerah tahun anggaran 2024 oleh Hajah Yuliawati SE, seorang anggota DPRD Provinsi Riau. Hajah Yuliawati SE yang berasal dari fraksi Partai Demokrat akan menyosialisasikan rancangan perda mengenai ekonomi khususnya UMKM. Sosialisasi kali ini dimaksudkan untuk memperkenalkan masyarakat dengan rancangan perda baru yang akan segera diberlakukan secepatnya dan perlu masukan atau aspirasi dari masyarakat guna penyempurnaan perda dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PRT 01, yang saya hormati Ibu RT 03, ada Ibu RT 01 juga, istrinya di rumah ya, ternyata nggak ada, diwakili sama Pak RT langsung. Kemudian yang terhormat Ibu RW 07, yang saya hormati para pemuka agama dan masyarakat, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Ta'ala, dan juga ini yang belum pernah saya sapa dari awal beliau mengikuti saya tuh Bapak Hamid. Kebetulan beliau adalah pengawas dari DPRD Provinsi yang mengawasi ini dewan yang terjun langsung ke masyarakat. Siapa tahu kalau ada yang kurang-kurang beliau bisa poles-poles barangkali ya. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Ta'ala, tadi sudah sampaikan nama saya Yuliawati SE. Saya PAW dari rekan saya yang pindah partai. Saya dapat kesempatan menjadi anggota Dewan Provinsi tahun 2019 lalu saya ikut, saya nggak dikasih kesempatan. Ternyata Allah ngasih izinnya di akhir tahun gitu ya. Tetap di ujung sampai September 2024 nanti. Saya hari ini tepat sebulan saya menjadi anggota DPRD Provinsi. Saya disuruh, ya nggak tahu apa sih tugas saya harus cepat gitu belajar, dan ini tugas saya yang kedua di bulan Februari. Bulan lalu saya sudah melaksanakan selama 3 hari, dan ini yang kedua saya terjun ke masyarakat. Dan di luar dari tanah dan bangunan itu mencapai 500 juta sampai 2,5 miliar. Itu disebutnya menengah ke atas. Contohnya apa? SPBU. SPBU ini termasuk usaha menengah, UMKM juga, tapi menengah ke atas karena nilai kekayaannya sampai miliaran. Ya. Kalau ibu-ibu masih di bawah 50 juta, nggak apa-apa, berarti itu usaha mikro. Kemudian pelindungan nih, ini mungkin yang jadi salah satu pentingnya di UMKM. Jadi kalau misalnya ibu punya usaha ya, apa saja, mulai dari kuliner, kemudian dari ekonomi craft, artinya ibu-ibu bukan yang punya usahanya, contohnya apa, furniture, ya, terus kalau gas itu boleh PT, kemudian apalagi kerajinan tangan yang lain ya, yang bukan kuliner, itu termasuk dari UMKM. Nah sekarang kalau terdata di dinas koperasi itu dilindungi hak ibu. Ibu bisa mendapatkan beberapa keuntungan, misalnya pelatihan, kemudian penguatan permodalan, kemudian perlindungan hukum jika ibu punya nama atau merek, nama merek ya, merek atau brandnya, ternyata ibu punya ini, diklaim sama orang lain, itu ternyata terjadi perselisihan, akan dibantu melalui advokasi yang ada di pemerintahan. Kemudian perlindungan apalagi yang dilakukan pemerintah, kalau misalnya ibu sudah bagus usahanya, sudah bisa ekspor impor, terus dipatenkan misalnya. Nah itu juga perlu beberapa hal yang dikaji dulu kalau sebelum namanya paten. Ini agak beda, namanya merek sama hak paten itu beda ya Bu. Kalau merek itu mereknya ibu, misalnya sarapan paginya Eni misalnya, itu merek, nama dagang. Kalau paten berarti dia punya keseluruhan yang nggak bisa orang lain tiru. Nah, itu bedanya. Ya. Kemudian UMKM ini dilaksanakan pemerintah oleh masyarakat, BUMN, BUMD, BUMS, perguruan tinggi, Dewan Koperasi Indonesia, Koperasi Sekunder, Asosiasi Pelaku Usaha lainnya. Dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan satuan kerja teknik di lingkungan pemerintah. Nah ini kalau UMKM itu juga harus punya izin usaha kalau misalnya ibu-ibu
usahanya di rumah, harus izin RT RW dulu bahwa tempat tinggal ibu dijadikan tempat usaha. Itu perlu Bu dijadikan, harus ada izinnya. Jangan-jangan nih gara-gara ibu punya usaha di rumah ternyata bisa mengganggu sekelilingnya. Nah kan itu berarti kerjaannya Pak RT nih sama Bu R ya. Yang jadi tugas beratnya nih. Aduh, ini saya dikomplain warga karena ibu dagangnya di rumah ternyata mengganggu ya, entah itu limbahnya mungkin mengganggu, nah asapnya yang bikin mengganggu. Nah itu harus punya izin dulu nih sama RT RW setempat. Layak nggak tempat usaha kita di lingkungan perumahan misalnya. Terus mau bertingkat lagi, punya NPWP. Ibu harus punya NPWP. NPWP pentingnya apa? Kalau misalnya ternyata usaha ibu udah bagus, ibu pengen jadikan PT, itu bisa jadi PT perseorangan atas nama ibu sendiri. Misal saya nih Yuliawati, saya mau bikin PT atas nama Yulia Saleh jadinya gitu kan. Itu saya bisa daftar sendiri. Yang penting punya KTP, NPWP dan email. Kemudian daftar secara online dan ibu hanya bayar 50.000. Kalau PT permodalan kan besar ya, harus ke notaris segala macam gitu. Kalau PT perseorangan itu nggak perlu notaril, hanya perlu NPWP, KTP dan email saja. Daftar secara online dan itu cepat langsung keluar. Kalau misalnya butuh pelaporan kan, kalau misalnya nilainya nggak terlalu besar omset kita, itu hanya lapor nol aja supaya NPW kita tetap berlaku. Jadi nggak usah takut, itu juga nanti dari pemerintah menyediakan kalau misalnya ibu-ibu kesulitan untuk pelaporan pajaknya ya. Apalagi kemitraan. Nah, ini dari pasal 24, kemitraan antara mikro kecil dan usaha menengah besar mencakup proses ahli keterampilan. Jadi Bu, kalau namanya usaha kecil itu perlu dong ya kerjasama kita sama yang lebih besar. Contohnya, ibu punya usaha kecil nih, perlu dipromosikan. Oh ini kelompok usaha ternyata sudah lebih bagus, dia perlu penambahan dari yang kecil. Ini kita bisa kerjasama antara yang kecil sama yang besar. Gitu. Contohnya nih ibu punya usahanya bawang goreng, ya kan? Ibu perlu promosikan. Berarti yang tengah apa nih? Yang punya usaha kedai atau dia punya usaha gerai oleh-oleh, tentu harus berkoordinasi. Nah seperti itu contohnya kemitraan ya, antara usaha kecil kemudian usaha besar harus saling berkoordinasi, harus saling bekerja sama supaya nggak cuma mandek situ-situ aja. Ibu pengen perubahan kan ya, usahanya pasti pengen perubahan ya, mau meningkat lagi kan ya, mau adanya supaya nggak gitu-gitu aja. Rata-rata nih ada yang usaha apa enggak? Ada juga, ada yang enggak ya. Nggak apa-apa Bu, kalau nggak ada usaha jangan kecil hati. Aduh saya nggak diperhatikan nanti sama ibu. Enggak Bu gitu. Sebenarnya itu kalaupun nantinya di luar dari yang punya usaha, mau dibikin kegiatan juga boleh. Mau keterampilan apa? Minimal kalau ibu ikut-ikut keterampilan ya, dia kan oleh dinas, itu ibu nambah ilmu. Siapa tahu nanti bisa ditularkan ke anak-anak bisa diajak, anak-anak muda ya, daripada jadi pegawai negeri ya kan Bu. Kesempatan yang sulit, susah, kalau nggak punya orang dalam nanti nggak bisa jadi pegawai negeri gitu. Jadikan anak-anak ibu adalah seorang entrepreneur. Gak apa-apa kalau misalnya anak saya cuma tamatan SMA Bu gitu, itu gak apa-apa. Yang penting melatih kita menjadi seorang pengusaha, apapun nanti bentuknya ya. Sekarang Bu, pemerintah juga menginginkan karena lapangan kerja yang begitu sempit, yang sulit untuk dijangkau sama anak-anak yang belum mempunyai kesempatan kerja, diminta sama pemerintah kita menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Mau kecil boleh, menengah boleh, atau besar juga boleh. Tentu sebelum mulai harus yang kecil-kecil dulu, ya, gitu. Nah itu beberapa perda yang intinya saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Seandainya di perjalanan usaha ini ada yang kurang pas, ada yang perlu ditambahkan, silakan sampaikan ke saya. Semoga saya bisa memperjuangkannya nanti di Dewan Provinsi, ya. Amin ya robbal alamin. Kalau mau ditanya-tanya boleh Ibu apa mengenai UMKM-nya perlu dibantu, karena sekarang juga pemerintah mengadakan memberikan bantuan perizinan secara gratis. Mulai dari pembuatan NIB, sertifikat halal, kemudian naik ke saya suka salah nyebutnya. PIRT ini, PIRT. Ya boleh itu secara gratis. Kalau PRT itu berarti harus nanti ada yang survei. Ibu punya nggak dapurnya yang bagus misalnya, atau tempat usahanya bagusnya, itu akan disurvei dulu. Kemudian kalau layak baru akan dikeluarkan izinnya. Dari pemerintah 3 itu yang gratis. Ya, nanti boleh silakan Bapak Ibu mau disampaikan apa silakan. Karena saya berada di Komisi 2 tadi di bidang perekonomian. Mitra saya salah satu adalah Dinas Koperasi dan ini mendukung UMKM. Makanya saya senang sekali setiap saya sosper mendingan saya
UMKM aja yang saya tampilkan. Kalau lain-lainnya adalah mitra saya yang lain itu perikanan, perkebunan, dinas perikanan, dinas perkebunan, dinas kehutanan, ya, kemudian kelautan juga untuk yang daerah barangkali. Karena mungkin karena saya baru juga dan belum menguasai semuanya, ini yang lebih pas saya menyampaikannya kepada ibu bapak semuanya. Silakan sekarang kita boleh tanya jawab. Apa nih misalnya Bu, saya perlu ini dong, perlu ini, boleh sampaikan. Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Safitri, Bu. Kebetulan suami saya pedagang. Kita dari dulu kepengen bergabung di UMKM, tapi terkendala karena nggak bisa mendapatkan situ. Karena surat izin tempat usaha itu nggak bisa kalau untuk pedagang luar kota. Sedangkan di pasar di luar kota kita untuk minta situ kita nggak kakak di situ gitu. Jadi gimana caranya, Bu? Itu aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang Ibu tinggalnya di mana? RT 1. Terkendalanya situ itu karena dagangnya keluar kota. Dagang keluar kota. Kayak Kampasar gitu ya, Bu? Bukan. Dia ke pasar-pasar kan. Kalau orang nyebutnya Kampasar gitu ya. Dia pakai mobil terus kemana-mana ya. Bukan. Dia stay juga. Oh, pasarnya di situ aja. Kayak pasar kaget gitu ya. Berarti itu tempat menetap. Luar kotanya menetap di situ. Iya, berarti ibu harus punya dulu yang di sini, yang di Pekanbaru. Iya, makanya saya bilang karena ibu tidak punya tempat yang permanen di Pekanbaru, tentu nggak bisa. Karena ibu kan berpindah-pindah ya. Bagaimana menetapkannya? Situ itu kan surat izin usaha, tempat usaha. Kalau tempat usahanya tidak ada di tempat ibu tinggal, nggak akan bisa dikeluarkan. Jadi nanti kita bikin yang online dari mobile barangkali nanti ya. Barangkali bisa jadi Bu, gitu. Tolong bikin, jangan bukan situ namanya jadinya kan. Apa nih? Mobile, izin usaha mobile. Nah Bu gitu, kenapa makanya kan ibu tidak bisa? Karena ibu tidak punya tempat yang menetapnya. Mungkin ibu harus bikin dulu sebelum ibu keluar kota gitu. Ibu bikin di sini di mana sebagai jadi kayak formalitas tempat. Bisa di rumah aja. Rumah itulah minta izin usaha dulu dari RT RW-nya bahwa rumah ibu dijadikan tempat usaha, naikin nanti ke kelurahan, kalau nggak salah atau kecamatan. Setelah dapat itu, baru ibu bisa urus situnya. Kan di situ itu nanti ada termasuk NIB yang saya bilang itu nanti include seluruhnya. Dia jadi nanti namanya bukan situ lagi Bu. Sekarang ini namanya NIB itulah yang melengkapi keseluruhan data ibu. Tapi tempat tinggal mesti dibikin dulu, bikin sebagai syarat aja, formalitas saja. Garasi ibu kalau memang punya, buka aja di situ, taruhlah display barang-barang ibu kan. Nah, kemudian lapor ke RW setempat, naikin lagi baru dibikin ini bisa ya. Setelah ini barulah ibu bisa kemana-mana gitu. Karena itu kan berarti tempat usaha seperti kayak kita nih di medsos ya, kita jualan secara online. Online itu kan hanya media dagang kita, sementara kita tempatnya di Pekanbaru misalnya kan, tempatnya ada entah di garasi, entah di kamar gitu, tapi kan dia punya usaha di rumah. Medianya online untuk tempat jualannya. Ibu juga gitu, bikin dulu tempat yang permanennya di rumah ibu, nanti baru ibu kemana-mana. Tapi berarti kan ibu sudah mengutin izin gitu Bu. Oke Bu, bisa pahamnya? Bikinlah dulu Pak RT, jangan lupa. Izin RW juga ya, RT RW pokoknya langsung kelurahan, kecamatan, baru bisa buat ini. Ini namanya nanti dilaporkan ke OOS Bu. Untuk bikin situnya nih NIB, jadi termasuk seluruhnya nanti kegiatan itu. Daftar kalau OOS, boleh nanti daftarin ke kita bantu buatkan untuk izin situnya semuanya lengkap ya. Oke Bu, ada lagi yang lainnya? Ada lagi Bapak Ibu? Ingatkan Bu Eva, mungkin saya rasa mungkin pelatihan membuat kue kali, karena ibu-ibu kita di RW 07 ini pandai memasak, kami lihat membuat kue dan sebagainya. Jadi lebih ditajamkan lagi lah agar
pembuatan kue ini bisa dipasarkan baik di dalam daerah kita ini maupun sampai nanti di luar negeri. Cita-cita kita kan seperti itu ya Bu Ibu ya. Mungkin seperti Kak Dewi punya usaha kue, alhamdulillah. Ada lagi Bu Evi kita. Bu Evi mana? Bu Evi? Ya ada. Kebetulan beliau usaha kue juga ya Bu di Jalan Paus. Kemudian mungkin ada Bu apa nih, Ketua RT 3. Beliau kebetulan buka usaha makanan Bu. Namanya kedai seperti makanan, seperti kue, bubur, kopi dan sebagainya. Mungkin dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh Bu Iliawati ini dapat meningkatkan kemampuan lebih banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak ada ya? Oh ada. Oke. Soalnya kami lihat di sini ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak minggir. Iya. Iya ada bapak-bapak. Ada. Cuman kita mendominasi ibu-ibu kita di sini. Terus kita juga tidak bisa juga kita ada lagi tuh Ibu Ibu Eka itu jualan ikan Bu. Mungkin bisa jadi dibantu apanya Bu ya, situnya. Mudah-mudahan bukan situ namanya Bu. Kalau untuk yang mobile tuh Bu sama aja ya. Berarti harus buka dulu ya Bu ya. Stay dulu. Mungkin itu aja sih Bu, pelatihan buat khususnya untuk ibu kita, untuk ibu-ibu kita di RW 07, pelatihan membuat kue Bu Eva, Bu Liawati. Itu aja permintaan kami mewakili Bapak RW 07 yang meminta saya agar mewakili beliau. Ya Bu RW? Oke baik, Bu RW tersenyum. Iya Bu RW, Ibu RT dan ibu-ibu kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik, mungkin itu aja sedikit ya Bapak, Ibu. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih pelatihan bikin kue juga boleh. Jadi buat ibu-ibu yang nggak punya usaha daripada diam-diam di rumah ya, mungkin bikin sekali-sekali ada kegiatan yang bermanfaat. Gitu. Boleh, nanti kita akan bantu. Satu lagi saya mau mengingatkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya usaha makanan ya. Ini khusus makanan. Pemerintah segera menggalakkan wajib punya sertifikat halal. Itu berlaku sampai nanti Oktober 2024. Jadi 2024 wajib yang punya entah itu kedai makanan barangkali ya, kedai sarapan barangkali, atau yang dia memang sudah punya kemasan, itu wajib sekarang dikasih gratis. Nanti kalau sampai Oktober ibu-ibu yang punya usaha makanan itu tidak punya sertifikat halal, kena denda. Mau kena denda nggak Bu? Nah, kita nggak tahu di dendanya apa nih ya. Atau uangnya banyak kah? Nggak masuk penjara kan, saya nggak tahu. Tapi itu bukan hanya wacana, memang sudah ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperasi. Jadi kalau bisa yang punya usaha makanan khususnya boleh mengajukan sertifikat halal, dan itu gratis, dikasih gratis sama pemerintah. Ini ID-nya dibuat, kemudian sertifikat halalnya juga dibuat, silakan. Kalau nggak tahu bagaimana cara bikinnya, boleh nanti daftar di posko saya. Ada formulirnya, formulir kewirausahaan. Nanti kita akan bantu bagaimana membuat NIB sampai sertifikat halal. Ya, silakan nanti daftar ke Pak RT atau ke Bu Eva juga boleh. Insya Allah akan kita bantu. Baik, itu aja ibu-ibu, bapak. Terima kasih atas waktunya. Nggak ada lagi kan ya? Kayaknya kita harus pulang ya. Udah, saya kalau dibingung-bingung nih, kalau diam-diam saya bingung Bu ngomong apa lagi saya ini. Takut nanti keceplosan saya. Jangan, bahaya. Ya, gitu, terima kasih Bapak RT, Bu RT, Ibu RT, dan pemuka masyarakat yang sudah hadir pada sore hari ini. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang kurang. Semua dengan tim saya yang ada di sini, jika memberikan pelayanan juga ada yang kurang, saya mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi atas semua yang sudah hadir pada hari ini dan mendukung kegiatan saya, dan tolong doakan saya menjadi anggota dewan yang amanah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doain Ibu ya. Tegur saya kalau misalnya saya ada yang salah. Kalau lupa, Ibu Yuli jangan lupa balik lagi ke sini. Ya.
Kesempatan sosok saya masih ada sekitar 9 kali lagi. Mudah-mudahan di April kita bisa kembali lagi bertemu ya. Ibu-ibu dan bapak, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.